likuiditas ketika perusahaan itu harus membayar kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo, atau dia melakukan pembelian supply barang, dia harus punya kas yang cukup untuk bisa melakukan semua itu. Jadi jumlah kas yang paling optimum, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Jadi intinya nanti di manajemen kas ini, dalam materi kita hari ini, itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu menentukan saldo kas optimum, itu yang pertama ya. Jadi berapa sih sebaiknya saldo kas yang paling tepat untuk kita simpan gitu. Terus kas ini tadi, ini semuanya ini masalah, kalau kita bicara kas ya, ini masalah tentang penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Jadi bagaimana nanti kita memanage, ya bagaimana kita mengatur pemasukan atau collection ya, penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, investing idle cash. Jadi menginvestasikan kelebihan kas pada aset-aset atau sekuritas-sekuritas yang lebih bermanfaat. Biasanya ini short term ya, jadi short term instruments atau short term securities. Jadi intinya itu sebenarnya ada 3 gitu ya. Memanage penerimaan dan pengeluaran kas dan juga menginvestasikan kelebihan kas, bukan kelebihan ya, atau gitu ya, 3 itu. Tapi sebelumnya kita perlu tahu nih, sebenarnya mengapa sih perusahaan itu memegang kas ya. Jadi alasan kenapa perusahaan itu perlu kas. Sebenarnya motifnya itu ada 3 ya. Jadi ada motif transaksi, ada yang namanya motif precautionary, ada yang namanya motif spekulatif motif ya. Kalau yang dikatakan motif transaksi, alasan kita memegang kas tadi untuk alasan transaksi gitu ya. Jadi kas itu kan kita memerlukan kas untuk apa? Ya tadi untuk memenuhi kewajiban, untuk membayar ya, membayar tagihan-tagihan ya, membayar gaji, terus dan lain-lain ya, membayar-bayar segala macam. Juga termasuk untuk pembelian yang namanya juga perusahaan, dia perlu bahan baku, kita juga perlu membeli bahan baku, mengambil diskon tertentu dan lain sebagainya. Ya, jadi transaction motive. Nih. Oke. Terus yang kedua tadi precautionary motive ya. Jadi kalau dari sisi precautionary, kas itu diperlukan untuk tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan yang tidak terduga. Jadi kita harus ada kas buat jaga-jaga seandainya tiba-tiba ada keperluan apa mendesak, itu kita ada kas. Ya, jadi yang pertama tadi motif transaksi yang kita perlukan untuk melakukan transaksi bisnis sehari-hari. Yang kedua itu cautionary, jadi motifnya untuk berjaga-jaga. Dan yang ketiga itu motif spekulasi. Kalau udah motif spekulasi ini biasanya kita juga memerlukan kas ketika sewaktu-waktu ada kesempatan-kesempatan investasi yang profitable ya, yang menguntungkan, dan kita harus cepat melakukan investasi. Jadi kita perlu kas gitu. Jadi ada tiga motif utama kenapa kita harus memiliki kas tadi ya, transaksi, precautionary jaga-jaga, dan juga spekulasi. Jadi untuk mengambil kesempatan investasi yang menguntungkan. Jadi 3 biasanya motifnya tadi. Tadi ya, jadi di dalam manajemen kas sendiri tujuannya tadi pertama ya mencari saldo kas optimum, itu yang pertama. Terus seperti saya udah bilang tadi ya, udah cerita ya tentang kita harus memenuhi kewajibannya. Ini balik urusannya ke motif transaksi ya. Jadi kita harus bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita ya dengan cash management tadi. Terus juga kalau bisa tadi ya yang ketiga ini kaitannya dengan mencari spekulatif motif ya. Jadi kaitannya dengan spekulatif motif, harus ada kas
kita memanage kas agar bisa mengambil kesempatan-kesempatan investasi yang menguntungkan, dan juga dalam cash management itu juga kita harus memanage bagaimana antara penerimaan dan pengeluaran kasnya itu sendiri, dan meeting payment schedule dan menyesuaikan, mencocokkan kapan kita harus memenuhi kewajiban gitu ya, kapan ada kelebihan kas bisa diinvestasikan dan lain sebagainya ya. Oke, nah sekarang tadi fokus kita yang pertama itu adalah menentukan saldo kas optimum ya. Nah, tadi ya kita udah ngomong juga bahwa perusahaan kalau misalnya berupaya untuk tidak memegang terlalu banyak kas, karena tadi ya kas itu adalah non-profitable atau non-earning asset. Nah, tapi ketika kita ketika kita memegang kas itu ada dua biaya yang terlibat. Yang pertama itu adalah biaya opportunity cost, dan yang kedua itu ada istilahnya biaya trading cost atau biaya transaksi. Ya, jadi gini, kalau misalnya perusahaan itu memegang terlalu benar-benar tunai, maksudnya di sini terlalu banyak kas, opportunity cost-nya akan meningkat. Opportunity cost tahu kan apa itu opportunity cost? Apa opportunity cost? Kesempatan yang hilang karena memilih kesempatan yang lain, Ibu. Biaya peluang, Ibu. Yes, betul. Ya, kesempatannya hilang karena memilih kesempatan yang lain. Jadi kalau kita memegang kas terlalu banyak, kita kehilangan kesempatan untuk berinvestasi di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya kita tadi memegang kas terlalu banyak, opportunity cost-nya naik. Tapi trade-off-nya apa? Trade-off-nya trading cost-nya jadi kecil. Jadi gini, kalau misalnya kita memegang terlalu banyak kas, otomatis kan kita nggak perlu gini ya, kalau misalnya ya, jadi kalau aset lancar itu ada kas, biasanya ada surat berharga ya. Kas yang tadi idle cash tadi, yang nganggur tadi, biasanya kan kalau kita mau mencari kesempatan investasi, kita akan belikan surat-surat berharga jangka pendek. Surat-surat berharga jangka pendek ini adalah surat-surat berharga atau sekuritas-sekuritas yang cepat dikonversikan menjadi uang. Jadi bisa cepat ditukar menjadi menjadi kas tunai, ya, menjadi uang tunai. Nah, kalau misalnya kita megang kas, terus lama-lama kasnya ini kan semakin lama semakin sedikit. Ketika kasnya tadi semakin sedikit, apa yang dilakukan perusahaan? Dia akan menjual security-nya tadi. Jadi akan menjual surat berharga jangka pendeknya tadi. Semakin sering dia menjual sekuritasnya tadi, semakin ada biaya yang terlibat, atau ada biaya yang yang terjadi ketika setiap kali transaksi untuk menjual atau beli, terutama jual surat berharga itu ada biaya transaksinya, itu yang disebut sebagai trading cost. Jadi kalau misalnya tadi kita memegang terlalu banyak uang kas, opportunity cost-nya besar ya, karena kita kehilangan kesempatan untuk berinvestasi di tempat lain. Tapi trading cost-nya jadi rendah. Karena apa? Kita nggak terlalu sering menjual aset. Tidak terlalu sering menjual surat berharga kita. Tuh, jadi trade-off antara trading cost dan opportunity cost. Sebaliknya nih, kalau misalnya saldo kas kita terlalu sedikit, otomatis opportunity cost kita kecil, ya kan? Karena uang kas tadi kita pakai untuk berinvestasi di tempat lain. Jadi biaya opportunity cost menjadi kecil. Tapi sebaliknya ya, trade-off-nya apa? Trading cost-nya menjadi tinggi. Karena kalau kita kasnya tadi semakin dikit tadi, otomatis kita akan lebih sering melakukan penjualan surat-surat berharga, sehingga trading cost-nya naik. Jadi itu trade-off ya, antara opportunity cost dengan trading cost akibat memegang kas. Tuh, ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk menentukan saldo kas optimum tadi, dengan mempertimbangkan tadi opportunity cost dan juga trading cost.
Yang kedua itu adalah Miller-Orr. Oke, kita masuk dulu. Nah, ini tadi ya, ini adalah apa namanya? Ini adalah suatu grafik. Ini kalau kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah saldo kasnya ya. Ini saldo kas yang garis X-nya, terus garis Y-nya ini adalah biayanya ya. Semakin ke sini berarti semakin banyak saldo kasnya yang kita pegang, opportunity cost-nya semakin tinggi. Ya, dia berbanding lurus dengan jumlah saldo kas, opportunity cost. Kenapa tadi? Alasannya karena semakin banyak kita memegang uang kas, kita kehilangan kesempatan untuk berinvestasi, menggunakan uang kas kita untuk berinvestasi di tempat lain. Jadi opportunity cost-nya tinggi. Tapi apa? Kalau semakin banyak kita megang kas, trading cost-nya semakin kecil. Karena apa? Kita semakin sedikit melakukan penjualan surat-surat berharga. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Ini apa tuh namanya ya? Hubungannya trade off ya, hubungannya terbalik. Pertanyaannya kalau gitu, total cost ya, biaya total dari kita memegang kas itu adalah jumlah dari opportunity cost dengan trading cost. Ini adalah total cost-nya nih, yang kurva yang warna hijau ya. Kurva yang warna hijau ini adalah total cost, adalah jumlah dari opportunity cost dengan trading cost. Jumlah ini tadi total cost yang paling minimum itu adalah titik pertemuan antara opportunity cost dan trading cost. Ya, jadi pertemuan antara opportunity cost dan trading cost itu adalah titik saldo kas optimum yang meminimumkan total cost. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Bisa ya. Oke, nah ini sekarang kita masuk nih ball mall model ya. Kalau di dalam ball mall model ini kita lihat nih di sini ya. Ini katakanlah ini waktu periode. Periode 1, 2, 3 dan ini C ini adalah kasnya, jumlah kasnya ya. Jadi kita mulai itu misalnya sekarang kita mulai di titik 0 sini. Sekarang ini katakanlah kita memegang kas sebanyak misalnya $100 misal ya $100. Seiring waktu nih dari 0 ke 1 seiring waktu kas yang kita pegang tadi, nilai tunai tadi kita pegang itu lama-lama makin sedikit, ya kan? Nggak usah perusahaan deh, kalian aja gitu ya. Kalian misalnya setiap awal minggu atau setiap bulan kan dikasih sangu nih sama orang tuanya, dikasih uang jajan. Semakin lama di akhir minggu atau di akhir bulan, lama-lama saldo yang ada, sejumlah duit yang ada di dompet kalian itu lama-lama makin nurun. Gitu kan, sama perusahaan pun gitu. Jadi katakanlah kita mulai sekarang di saldo kas yang si C ini. Ya, seiring waktu dari 0 ke 1, itu kasnya tuh makin lama makin nurun. Nah, sehingga nanti ketika dia di posisi udah nggak ada kas lagi, dia terpaksa harus jual tadi ya, jual sekuritas atau jual sesuatu, ya, sehingga harus lagi ya, balik lagi kasnya naik lagi segini. Jadi kalau kalian mau contohnya yang gampang, setiap bulan nih kalian dapat uang jajan lama-lama habis kan gitu, kalian harus mengatur waktu ya, misalnya kalian dapat uang jajannya setiap minggu atau setiap bulan, terus harus mengatur ini untuk pengeluaran lama, nanti di akhir bulan nanti kalian dapat lagi kan uang jajan dengan jumlah yang sama, balik lagi ke sini. Nah, kita bisa katakan nih kalau misalnya kalian mempunyai menggunakan atau menghabiskan pengeluaran yang tetap dengan jumlah yang tetap, misalnya setiap bulannya kalian kan bisa ngatur nih, oh setiap bulan tuh pengeluarannya segini-segini, kita bisa katakan bahwa rata-rata saldo kas itu adalah C dibagi 2. Ini rata-rata ya, jadi kita bisa katakan bahwa rata-rata pengeluaran itu adalah saldo ya dibagi 2. Itu yang pertama. Oke. Terus tadi, ini ada simbol ya, ada simbol dulu. F itu simbolnya adalah fixed cost dari selling sekuritas. Itu maksudnya nih, ini yang trading cost tadi ya. Jadi yang F ini adalah trading cost. Ya, jadi itu adalah biaya tetap setiap kali kita menjual sekuritas untuk mendapatkan uang kas. Tuh, itu simbolnya F. Terus T itu adalah jumlah kas yang diperlukan. Simbolnya T ya, kita simpulkan T. Terus K itu adalah opportunity cost.
ya. K-nya opportunity cost-nya dia adalah biasanya berupa interest rate-nya. Jadi suku bunga. Katakanlah tadi kalau misalnya seandainya kita tadi mau menginvestasikan uang kita, kita bisa misalnya investasikan kepada misalnya deposito yang 1 bulan, atau deposito yang 2 bulan, atau bisa ada 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan misalnya gitu, atau kita belikan sesuatu misalnya di money market gitu ya. Nah, tingkat opportunity cost-nya itu adalah interest rate-nya biasanya, gitu ya. Atau bisa menggunakan tingkat tertentu yang sesuai dengan investasi yang harusnya kita bisa investasikan, tapi kita tidak investasikan. Jadi ada F ya, fixed cost atau trading cost. Ada T, itu adalah total amount of cash. Jadi keperluan kita, jumlah keperluan. K itu adalah opportunity cost ya. Jadi ini ada 3 simbol ini. Oh ya, jadi kalau kita bilang tadi ya, jadi rata-rata kas yang kita pegang tadi adalah C dibagi 2, ya. Sehingga kalau misalnya opportunity cost dari kita memegang kas itu sama dengan C/2 dikali dengan opportunity cost-nya, K-nya. Nah, sedangkan kalau F-nya, setiap kali tadi kita menjual sekuritas untuk mendapatkan uang, berarti kita bisa bilang bahwa trading cost-nya itu adalah jumlah uang yang kita perlukan dibagi dengan berapa kali kita memerlukan dalam suatu periode tertentu dikalikan dengan biaya trading cost-nya. Jadi ini tadi trading cost. Ini ya, jadi opportunity cost-nya rata-rata kas dikalikan dengan opportunity cost-nya atau interest-nya. Sedangkan trading cost itu adalah jumlah uang yang kita butuhkan, ya, jumlah target kas yang kita butuhkan dibagi dengan berapa kali, ya. Kalau C-nya di sini kali ya, berapa kali kita akan terjadi dikalikan dengan bahwa, nah ini ya, kita tahu bahwa total cost ini, total cost itu sama dengan opportunity cost ditambah dengan trading cost. Ya, ini C/2 kali K itu adalah opportunity cost, T/C kali F itu adalah trading cost-nya. Ya, jadi jumlah total cost. Tadi jumlah total cost yang paling minimum, ya titik yang paling minimum di sini itu adalah pertemuan antara opportunity cost dengan yang trading cost, sehingga kita bisa katakan bahwa titik optimum total cost itu adalah di saat opportunity cost ya sama dengan trading cost. Ya, jadi ini adalah titik optimumnya, titik optimum yang meminimumkan total cost ketika opportunity cost sama dengan trading cost. Gini. Jadi kalau kita turunkan sehingga dapatlah saldo kas itu sama dengan akar 2 dikali jumlah kebutuhan kas dikalikan dengan transaction cost-nya, biaya transaksinya dibagi dengan biaya opportunity-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya sebentar ya, saya mau ke toilet sebentar aja, tunggu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini jadi dengan rumus yang ini adalah rumus dari Baumol model. Baumol model tadi itu ya model yang mengoptimumkan atau yang meminimumkan total biaya dengan
total biaya memegang kas, yaitu di mana ketika opportunity cost itu sama dengan trading cost-nya. Ini adalah rumusnya yang ini ya. Ini nggak ada contoh ya, nggak ada contoh soal. Kita coba contoh soal dulu ya di sini. Kalian bisa lihat di e-book kalian. Kita kerjakan nomor 284. 284 dari e-booknya Ross ya. Ross Westerfield Jeff. 28.4. Ini apa ini yang sekarang yang ditanyain ini? Oke. Kita tahu ini adalah perusahaan Casablanca Piano. Sekarang si perusahaan Casablanca Piano itu dia megang uang kas sebanyak $800.000. Ya, ini yang dia pegang sekarang, $800.000 kas. Terus perusahaan dia memprediksi atau memproyeksikan bahwa nanti tahun depan cash outflow itu akan melebihi ya exceed cash inflow. Ini artinya apa nih? Kalau cash outflow itu melebihi cash inflow sebesar $345.000 per bulan. Ini maksudnya apa nih jadi? Kalau ini udah jelas ya, berarti sekarang ini ada total kas yang ada, saldo kas yang sekarang itu adalah $800.000 sekarang. Nah, kalau yang kedua ini maksudnya apa nih? Nanti tahun depan diproyeksikan bahwa cash outflow-nya itu melebihi cash inflow-nya sebesar $345.000 per bulan. Ini artinya apa nih? Ini artinya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya gitu nggak, Bu? Ya, betul. Kalau pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya, betul. Pengeluaran memang lebih besar dari pemasukannya, artinya dia akan kekurangan kas. Betul gitu maksudnya? Kalau pengeluaran lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Artinya apa? Dia akan kekurangan kas. Ya, kekurangan kas sebanyak apa? Sebesar $345.000 per bulan. Setiap bulannya akan kekurangan. Ya, oke. Jadi catat dulu itu. Terus yang sekarang, informasi berikutnya, setiap kali sebuah sekuritas itu dibeli atau dijual melalui broker, si perusahaan itu harus membayar fee $500. Ini apa? Ini adalah biaya transaksinya ya, transaction cost-nya dari setiap kali menjual atau membeli sekuritas. Jadi ini F-nya nih, ini F-nya $500. Sedangkan annual interest rate-nya, jadi suku bunga tahunan dari money market securities itu adalah 7%-nya. Berarti ini adalah K-nya. Ya, jadi kita udah tahu F, kita udah tahu K. Nah, tinggal kita ngitung tadi T. T tadi adalah kebutuhan ya. T itu adalah kebutuhan, bentar gimana sih? Salah ya. Ini kalau mau dibuat dua gitu gimana ya? Mau misahin dua. Bolak-balik nih. Nah, ini tadi ya rumusnya ini. Jadi saldo kas optimum 2TF per K. F-nya tadi udah tahu ya. F-nya tadi adalah trading cost. K-nya tadi udah tahu biaya opportunity cost-nya. T-nya sekarang T-nya tadi adalah jumlah kebutuhan kas. Nah, kebutuhan kasnya tadi berapa? Annual. Berapa nih kebutuhan annualnya? Berapa ini? Berapa tuh? Berapa? Berapa? Kebutuhannya T-nya berapa? Dikali 12 ya, Bu? Yes, betul. Dikali 12. Ya, jadi kebutuhannya tadi kan kita tahu nih bahwa cash outflow-nya tadi melebihi inflow, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Berarti kita kekurangan kas. Kekurangan kas sebanyak $340.000 per bulan. Sehingga untuk 1 tahun, kebutuhan kas 1 tahun adalah $345.000 per bulan dikali 12 itu berapa tuh hitung? Kalkulator ya. 4.140.000, Ibu. Berapa?
4.140.000. Oke, 4.140.000 dolar ya. Kalau gitu kita bisa dong menjawab pertanyaan yang A ini. Berapa banyak kas yang harus dipertahankan dan berapa banyak yang harus digunakan untuk meningkatkan. Oke, gini. Jadi pertanyaannya, berapa banyak kas yang harus disimpan, ya saldo kas optimumnya berapa, dan berapa yang bisa diinvestasikan pada sekuritas jangka pendek. Pertanyaannya gitu. Sekarang kalau untuk menjawab ini berarti kita tinggal menghitung saldo kas optimumnya pakai rumus Baumol tadi. Pakai rumus Baumol yang ini tadi. Coba kalian hitung sama-sama. 2 dikali T, jadi 2 dikali kebutuhan tahunan ya. Kebutuhan tahunannya berapa tadi? 4 juta berapa ya? 4 juta 40. 4.140.000. Oke, jadi 4.140.000 ya. 4.140.000 dikali 2 dikali fixed cost-nya tadi berapa, transaction cost-nya? 500 ya kalau nggak salah ya. 500. Ya, 500. Jadi berapa tuh? 2 dikali 4.140 ya. 000 dikali 500. Terus dibagi opportunity cost-nya berapa? Opportunity cost-nya 7%. Coba. Dibagi 0,07. Udah dapat? Terus diakarkan. Dapatnya berapa itu? Berapa jadi? Saya nggak ngitung loh ya, ini kalkulatornya mana ya? Nih, tapi ini kalkulatornya standar ya. Jadi berarti 140 kali 500 sama dengan dibagi 0,07 sama dengan ini diakar nih. Ini ntar dulu pakai kalkulator saintifik ya. Berapa nih akarnya? 59,142,85714. Oke, berapa tuh? Berapa? Kalian nggak ada yang pegang kalkulator apa? 243.193. Oke, jadi berapa tadi? 243.193. Oke, jadi itu adalah jumlah saldo kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu harus mempertahankan sejumlah kas, saldo kas sebesar 243.193 dolar. Nah, kalau gitu kita tahu jumlah kas optimumnya atau jumlah kas yang harus dipertahankan, berapa yang bisa kita investasikan? Berapa sisanya? 800 ya, yang sekarang ini kan kita punya 800 dolar ya. 800 dikurangi dengan 243.193 tadi berapa? 556. Berapa? 507. 500 berapa tadi? 556.807. 807, Ibu. 556? Oke. Berarti jumlah 807 ya. Oke, 556.807 segini. Ya, jadi yang dipertahankan ya jumlah saldo kas optimum yang dipertahankan oleh perusahaan tadi sebesar 243.193 dolar, sedangkan kita bisa menginvestasikan sebesar ini. Sebesar 556.807 dolar diinvestasikan di money market securities. Tuh, ya, sehingga kalau yang si 556 ini kita investasikan, nanti kita akan dapat, ini tadi ya, kita akan dapat keuntungan dari
dari investasi kita sebesar 7% tadi. Karena pertanyaan berikutnya ya, tadi udah tahu ya pertanyaan pertama, kita pertahankan 200 sekian, terus kita bisa investasikan 550 sekian tadi. Nah, pertanyaan kedua, setelah initial investment, jadi setelah initial investment dari kelebihan kas yang pertama, berapa kali selama 1 tahun ya, selama 2 bulan ke depan, sekuritas tadi akan dijual belikan. Akan dijual, maksudnya bukan dijual beli ya, dijual saja. Itu gimana tuh cara nyarinya? Tadi kan kita mempertahankan saldo kas tadi 243.193 ya, kita pertahankan itu. Sedangkan sisanya tadi kan 556 sekian tadi kita akan belikan atau kita investasikan pada money market securities. Otomatis kan nanti setiap kali kita kekurangan kas, kita akan jual tadi ya, kita akan jual sekuritasnya kita tadi untuk mendapatkan tambahan kas baru. Nah, pertanyaannya, selama 1 tahun nanti ke depan ini, selama 12 bulan ke depan, berapa kali si kebutuhan kita dulu tadi berapa 1 tahun? Kebutuhan kita tadi setahun berapa? 4.140.000. Oke, 4.140. Kita punya saldo kas tadi berapa? Harus mempertahankan saldo kas berapa? 243. 193. Oke, berarti berapa kali tuh kalau gitu 1 tahun? Berapa? 4.140 2 dibagi 2 dan 3. Jadi, kita akan melakukan penjualan sekuritas itu sebanyak 17 kali dalam 12 bulan ke depan. Tuh, paham? Bisa diikuti? Bisa, Ibu. Oke, ya, jadi gitu. Jadi, meskipun nih kita tahu bahwa kita kalau misalnya dari sini ya, dari contoh soal yang ini kita tahu bahwa sekarang kita punya sekian, terus kita juga tahu nih bahwa kebutuhan kas kita adalah sekian, ya. Kita tahu nih bahwa trading cost-nya sekian dan kita juga tahu bahwa opportunity cost-nya sekian. Bisa menghitung saldo kas optimum ya dengan menggunakan rumus Baumol tadi. Jadi dapatlah saldo kas optimum tadi 243 sekian tadi. Oke. Selebihnya kalau saat ini kita punya 800.000, itu kebanyakan berarti ya, kebanyakan uang kas 800.000 itu. Kita cukup pertahankan 243 sekian, yang 556 tadi kita investasikan pada money market securities yang lebih menguntungkan karena dapat return-nya 7% tahun gitu. Jadi udah jelas tadi pertanyaannya A. Nah, sehingga kalau kita tahu nih berikutnya pertanyaannya, dengan kondisi yang seperti ini kita akan melakukan penjualan aset ya, penjualan sekuritas tadi, money market securities itu sebanyak 17 kali dalam 1 tahun. Sesuai dengan kebutuhannya tadi ya, kebutuhannya 4.140 tadi dibagi dengan saldo kas yang ada saat ini, itu sama dengan 17 kali kita akan melakukan penjualan aset, penjualan security. Tuh ya. Coba, di satu lagi deh, ada lagi nggak contohnya? Nah, ini juga nih, satu lagi nih contoh. 285. Ya, 285. Lisa Tyler itu adalah seorang CFO. Ya, jadi dia Chief Financial Officer dari perusahaan Purple Rain. Dia juga menggunakan model Baumol nih, ya. Jadi setelah menggunakan model Baumol, itu ketemu nih saldo kas optimumnya untuk perusahaan itu adalah 20 juta. Ini udah ketahuan ini, C bintangnya adalah 20 juta dolar, ya. Terus kita tahu juga nih ada informasi bahwa annual interest rate on marketable securities itu adalah 7,5% per tahun. Ya, jadi suku bunga tahunan atau kita bisa bilang ini adalah opportunity cost-nya, itu adalah 7,5%. Ya, terus fixed cost dari menjual sekuritas yang mau dijadikan kas, itu jadi setiap transaksi, ini biaya transaksinya itu adalah $5.000. Ya.
Terus pertanyaannya, ini udah ya, dia juga si Purple Rain tadi cash flow, pola cash flow-nya tadi dia mengikuti model Baumol ya. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan pengeluaran kas rata-rata mingguannya si Baumol tadi, menggunakan si perusahaannya Purple Rain tadi. Pertanyaannya, berapa rata-rata pengeluaran kas, ya, rata-rata pengeluaran kas mingguan dari perusahaan Purple Rain. Gimana nih cara nyarinya nih? Berarti yang ditanya itu apa sih yang ditanya itu? T-nya, Ibu. T-nya. T-nya ya, betul. Yang ditanya itu adalah T-nya. Tapi T-nya nanti per minggu ya. Kayak kalau gitu kita bisa masukin nggak ke rumusnya? Bisa dong ya. Udah ketahuan semua ya. C-nya udah tahu. C-nya tadi 20 juta dolar, ya kan? Terus F-nya tadi kita tahu, F-nya adalah 5.000. Terus K-nya udah tahu 7,5%. Tinggal kita cari T, ya. Coba kalian hitung. Saya tunggu sekarang. Berapa? Udah dapat berapa? Belum? Coba dikit ya. Oh, nggak mau ya. Udah dapat belum? 3 juta, Ibu. Belum, Ibu. Oh, betul. Berapa dapatnya? 3 juta. Yes, 3 juta. Itu adalah T tahunan ya, annual ya, tahunan. Sehingga kalau kita mau menghitung pengeluaran mingguannya, si 3 juta apa 3 juta ya, 3 jutanya tadi dibagi dengan jumlah minggu setahun berapa? 52 ya? 52 enggak? 1 tahun 52 minggu ya, jadi dibagi si 3 juta tadi, bagi dengan 52. Itu berapa tuh jadi pengeluaran mingguannya? Berapa? 57.692. Oke, iya segitu. Betul ya. Itu tadi 3 juta apa 3.000? 3 juta apa 3.000? 3 juta ya? 3 juta dolar ya? 3 juta apa 3? Nolnya tadi benar nggak sih? Berapa banyak sih nolnya? 3 juta, Ibu. Soalnya kan yang C itu dipangkatin 2 jadinya 40. 400 juta. Maaf. 400 juta. Dibagi 2 jadi 200. Gimana sih? 20 kali 20 kan? 20 kali 20 terus dikali 0,75 ya. 0,075 ya kan? Terus dibagi 0,01 ya. 2 dikali 5.000 kan? 3.000. Benar nggak? Saya salah nol nggak sih? Nolnya berapa tuh? Mana nih? Kayaknya 3 juta, Ibu. Soalnya 400 juta kan. Dikali dengan 0,75 jadinya kan 300 juta. 300 juta. Kan gini ya. Kok nggak mau nulis ya dia ini? Apa habis baterai? Bentar.
Saya nggak mau nulis ya. Nah, ini coba ya. Berarti tadi kalau kita nyari T itu sama dengan, kalau kita balik ya. Kita balik berarti K dikali C ya, di C saldo C, pangkat 2 ya kan? Pangkat 2. Pangkat 2 ini gimana nih pangkat? Pangkat 2. Ini pangkat 2 ya, bukan kali 2 ya. Gimana sih ini? Pangkat 2 atau kali ini 2 ya? Atau gini aja deh, ini. Ini dikali, terus dikali lagi C gini ya, gini. Terus nanti dia dibagi 2F ya. 2F kan? Gitu kan jadinya kalau kita balik rumusnya. Gini nggak sih? Benar nggak kalau kita balik rumusnya? Ya, jadi sama dengan berapa? 0,075 ini dulu. Ini ya 0,075 dikali 20 dikali 20 dalam juta ya. Terus dibagi 2F berarti 2 dikali F-nya tadi berapa? 5.000. Itu ya. Nih pasang berapa nih? 20 dikali 20 dikali 0,0. 3.000. 3.000, iya makanya 3.000 juta berarti kan. Ini kan million kan tadi dalam million kan. 20-nya ini kan million kan. 20 million, 3.000 juta kan berarti 30 million ya. 30 million. Berarti kalau misalnya per apa namanya tadi? Per minggu, jadi sama dengan 3.000 dibagi 52. Berapa nih, Tar? 3.000 dibagi 52. Jadinya berapa tuh? 57, ya, 69 million. Tuh, ya. Ini ya, jadi dapat ya. Jadi pengeluaran apa namanya? Pengeluaran mingguan ya, rata-rata pengeluaran mingguannya adalah di dalam dolar nih, dalam dolar 57,69 juta dolar. Ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa lah ya diikuti ya. Oke, nih kita hapus dulu. Bu, itu bukan juta lagi deh Bu kayaknya. Kan tadi udah dihitung pakai juta. Yang mana ini? Hasilnya itu Bu. Yang mana? Yang ini? Yang 3.000 Ibu. 3.000. Mulai dari 3.000 itu Juta. udah bukan juta lagi Bu, memang hasilnya 3.000. Memang 3.000 ya? Iya Bu. Kan ini dalam juta soalnya. 2.000 ini 20 Iya. kan juta. Tadi saya udah hitung pakai juta, tapi kan hasil akhirnya jadinya 3.000 Bu. Oh, 3.000. Berarti 3.000 dibagi 52. Benar kan tetap? Iya Bu. Emang Berarti ada miliannya aja. Miliannya aja. Oke, berarti pengeluaran mingguannya 57,69 juta dolar. Ya. Betul gitu ya? Million lah itu. Oke. Jadi ikuti ya, tapi caranya gitulah ya. Oke, semuanya gitu. Oke, ya caranya gitu. Sekarang kita balik lagi ya. Jadi itu tadi Baumol ya. Jadi Baumol tadi dia menghitung saldo kas optimum dengan cara mencari total cost, total biaya yang meminimumkan biaya opportunity dan juga trading cost, yaitu di mana titik pertemuan antara antara ini tadi ya, titik pertemuan antara opportunity cost dan trading cost itu adalah titik yang meminimumkan total cost dari memegang kas. Tuh ya, jadi itu model Baumol. Nah, sekarang kita masuk ke model berikutnya ya. Model berikutnya itu adalah namanya Miller-Orr model. Nah, kalau tadi Baumol tadi dia itu udah jelas-jelas, maksudnya dia benar-benar menentukan sekian loh ya, pakai sekian itu benar-benar nilai nominal tertentu yang memberikan jumlah kas optimumnya sekian. Nah, Miller-Orr ini
dia pengembangan ya, pengembangan dari model Baumol-nya. Jadi dia tidak menetapkan satu nilai absolut untuk saldo kas optimum, tapi dia dia mengizinkan saldo kas itu bergerak berfluktuasi sampai pada titik batas upper dan titik batas atas dan titik batas bawah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di tabel ini adalah waktu ya. Jadi X-nya ada waktu, ini adalah jumlah kas, saldo kasnya. Jadi seiring waktu yang namanya jumlah kas yang ada kita pegang di perusahaan itu kan nggak selalu sama, naik turun gitu ya kan. Nah, Z ini adalah target cash balance-nya. Jadi ini adalah saldo kas targetnya. Saldo targetnya itu disimbolkan dengan Z. Terus dia menetapkan batas atas H dan juga menetapkan batas bawah. Jadi si kas ini diizinkan untuk berfluktuasi atau untuk tidak mesti selalu di titik yang si Z ini, tapi ada batas atas. Jadi ketika kas itu menyentuh titik batas atas, apa yang dilakukan? Apa yang kira-kira yang dilakukan? Kalau jumlah kas sudah sampai titik batas atas, apa yang dilakukan? Dia harus menjual. Ya, dia membeli. Ya, jadi ketika kasnya itu sudah mencapai titik batas atas, berarti sudah banyak kas nih. Kasnya itu udah kebanyakan, sudah sampai pada titik batas atasnya. Yang dilakukan perusahaan itu apa? Membeli sekuritas. Ya, membeli sekuritas sehingga apa? Sehingga nanti saldo kasnya balik lagi ke Z. Gitu. Ya, terus naik lagi, naik turun, sehingga ketika misalnya saldo kasnya tadi mencapai batas bawah L, apa yang harus dia lakukan? Dia menjual sekuritasnya, menjualnya lagi sehingga nambah lagi kasnya balik lagi ke titik Z. Gitu. Ya, jadi di dalam Miller-Orr model ini dia memberikan kayak range ya, range saldo kas yang bisa dipertahankan oleh perusahaan. Ketika saldo kas tadi mencapai batas atas, perusahaan itu harus melakukan pembelian marketable securities. Ya, jadi diinvestasikan uang kelebihan kasnya tadi, eksesnya dibelikan pada marketable securities, balik lagi nanti sejumlah tertentu ya, sehingga saldo kasnya itu balik lagi ke Z. Dan ketika saldo kasnya tadi sudah mencapai titik bawah, artinya dia udah kekurangan kas, mulai kekurangan kas, apa yang dia lakukan? Dia menjual asetnya tadi, menjual sekuritasnya tadi. Menjual sehingga balik lagi, nanti kalau dijual kan dapat uang kan? Dapat uang balik lagi ke titik Z. Tuh, itu Miller-Orr model ya. Oke, jadi ini rumusnya. Rumusnya tadi, Z itu adalah tadi target cash balance-nya ya. Target cash balance, jadi sama ya, masih menggunakan fixed cost, trading cost-nya, masih menggunakan opportunity cost-nya juga. Jadi Z sama dengan akar 3 ya, akar 3 dari 3 dikali F. Ini varians ya, atau kuadrat varians per 4 dikali opportunity cost ditambah titik batas bawah. Ini adalah rumus titik batas atasnya sekian. Rata-rata saldo kas itu 4Z min L per 3. Ya. Kita coba masuk contoh aja ya. Ini deh, coba deh. Nih, 286. Ya, 286 pakai Miller-Orr. Oke, pertanyaannya apa nih? Jadi ini ketahuan ya bahwa perusahaan Senek ASEAN Import itu varians tahu ya, varians kan? Varians tahu apa? Varians tahu apa varians? Varians apa varians? Simpangan, Ibu. Iya, varians itu ini nih ya, bergerak-bergeraknya nih ya. Jadi simpangan dari nilai tengahnya. Ketika nilai tengahnya kita asumsikan adalah Z, maka simpangannya itu, variansnya itu adalah pergerakan ini nih. Sejauh mana itu variansnya ya. Jadi balik lagi ya. Jadi variansnya pada tadi, nih variansnya adalah 1,44 dolar. Jadi dia bisa bergerak ya, maksudnya jadi simpangan dari nilai tengahnya itu, yaitu
sekitar 1,44 juta dolar. Ya, terus opportunity cost-nya ya, so opportunity cost-nya 8% annual tahunan. Terus fixed cost-nya biaya transaksinya itu adalah $600 per transaksi. Pertanyaannya, berapa level cash targetnya? Jadi berapa cash target, saldo cash targetnya berapa? Jadi yang ditanya itu adalah Z-nya ya, Z-nya tadi berapa, terus upper limitnya berapa? Upper limit itu berarti H ya, H-nya berapa? Terus if tolerable, oke. Si lower limitnya tadi batas bawahnya itu sebesar $200.000. Bisa dihitung dong kalau gitu semua datanya ada ya. F-nya ada, K-nya ada, terus L-nya juga ada. Tinggal dimasukin ke rumusnya aja, coba. Rumusnya tadi yang ini. Z ini. Ya, ini adalah target kas. Akar pangkat 3. 3 fixed cost-nya 600. Fixed cost 600 tadi apa namanya variansnya 1,44. Terus K-nya tadi 7,5 ya, 7,5%. Salah. K-nya 8%. Ya, K-nya 8%. L-nya tadi 20.000. Bisa dihitung lah itu, coba dihitung. Udah dapat berapa? Udah dapat berapa? Bisa nih kayaknya. Oh ya bisa. Z sama dengan 3 akar berapa nih? 3 dikali F-nya tadi berapa? 600 ya. 600 dikali berapa tadi? Tadi berapa ya? 1,44 pangkat 2, Ibu. Oh, 1, langsung aja tuh kali itu. Berapa tuh? Aduh, ini kok jelek banget ya, bentar ya. Jelek bener. Warna hijau ya, warnanya itu aja. Z sama dengan akar pangkat 3, terus 3 dikali F-nya 600 dikali, langsung aja tadi berapa? 1,44 pangkat 2. Salah ya, bukan pangkat 2 ya. Oh sudah ya, 1,44 aja. Kali 1,44 dalam dolar ya. 1,44 dolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? 1,44. Benar ya? Terus dibagi. Nah ini dia nih. Ini nih. Apa namanya? 4. K-nya tadi berapa ya? K-nya annual ya. K-nya annual ya. K-nya annual kan tadi? Tahunan ya? Iya, Ibu. Nah, kalau tahunan, ntar dulu.
Kalau tahunan ya kita cari dulu harian. Ini tadi pertanyaannya harian ya kalau nggak salah ya. Ntar dulu, balik dulu. Nah, ini harian ya. Tuh, yang diketahui tadi harian. Ini ya tadi tahunan. Berarti harus disamain dulu nih. Disamain dulu untuk ke harian. Berarti kalau ini adalah tahunan 0,08 ya setahun. Seharinya berapa? Asumsi satu tahun itu 365. Diapain tuh? Nggak bisa ya kalau misalnya kita mau langsung cari, misalnya tadi 8% itu kan berarti 0,08, kita nggak boleh langsung bagi 0,08 dengan dibagi dengan 365. Bisa sih sebenarnya, tapi nggak kurang akurat. Jadi kalau kita bagi, itu berarti 0, nih ya seandainya nih ya, kalau misalnya kita main langsung ya, untuk kan tadi K-nya tadi kan, K itu, jelek bener. Kita dulu. K sama dengan, ini kan 8% annual ya. Annual itu kan tahunan. Berarti kalau untuk harian, si 0,08 itu nggak boleh langsung dibagi 6. Bisa, tapi cuma nggak akurat ya. Ini kalau kita bagi langsung, ini misalnya contohnya ini hasilnya ya. 0,08 dibagi 365 itu sama dengan 0,000219 ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, kenapa? Karena dia kan 0,8% ini per tahun itu kan compounding ya. Artinya kan dia apa namanya compounding itu apa istilah bahasa Indonesia itu? Compounding dia itu berbunga-berbunga gitu loh ya. Jadi untuk mencari yang lebih tepat lagi, jadi caranya itu adalah 1 plus R ya. 1 plus R, ini tahunan ya, dibagi dengan akarnya nih, berarti 365. Berarti dikurangin 1 ya, dikurangin 1 gitu. Jadi untuk mencari ini dikurangin 1. Jadi ini berapa nih? Ini akar 365, 1,08. Dikurangin 1 nanti. Ini sama dengan berapa nih? Kita cari dulu. Kalian ngitungnya harus pakai saintifik ya. 1,08. Dapatnya berapa? Dikurangin 1. Kalau ini sama dengan 1,00021087 ya. Dikurangin 1 berarti sama dengan 0, dikurangin 1 sama 0,000021, beda ya. Beda sedikit ya. Kan kalau kita langsung kita bagi tadi 0,00222 ya, kalau kita bulatin 0,00022 ya. 22, tapi kalau kita hitung dengan menggunakan rumus yang ini ya, kita dapatnya 0,0021. Beda 0,01, beda sedikit sih ya, tapi anggaplah. Jadi kita udah tahu nih ya, ini K-nya ini, yang kita kepake K-nya di sini. Berarti ini K. Ini berarti K sama dengan untuk daily ya 0,000211 ya. Ini kita hapus dulu semua ini. Terus nih dapat berapa? Z-nya ya. Z sama dengan berapa tadi? Z-nya akar ya. Akar angka 3 kali 3 dikali 600 dikali berapa? 1 million ya. 144. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, nih. Dibagi 4 dikali 0,00211. Nih, berapa nih? Dapatnya. Belum. Tambah ini ya, belum ya. Tambah L-nya tadi berapa? L-nya 20.000. Oke. 4. Dapat nih, berapa nih? Ibu, mohon maaf itu untuk yang 1,44 itu dikuadratkan, Ibu. Bukan kuadrat itu udah varians ya. Oh. Itu udah varians ya. Jadi varians itu sudah akar kuadratnya ya. Jadi variansnya itu udah langsung aja berarti 1,4. Dapat berapa? Ini kurang 0 ya, 0,0. Dapat berapa tuh? Dah? Dapat berapa? Udah dapat nih. Berapa dapatnya? Dapat berapa? Belum? Ayo, kan kita mau 2 materi nih. Masih banyak. Berapa? Gak ada yang pegang kalkulator apa? Itu akar pangkat 3-nya hasilnya 51,5 bukan, Bu? Sebentar, tadi jadi hilang ya catatan saya ntar. Di 144 itu dikali 600 dikali 3 dulu. Satu-satu aja lah ya daripada ini ya. Ini berarti ini angka 3, ini tadi 25,9200000 ya. Ini dapat sama nggak semuanya? Dibagi 4 dikali 0,000211 berapa? 0,000844 dikurangin 20.000 ya. Ini sama dengan nih akar pangkat 3-nya berapa nih? 259200000 dibagi 0,000844 30,070,943,36 ya, dikurangin 20.000. Nih, akar pangkat 3 ya. Kita copy dulu. Copy. Oke, terus akar pangkat 3 paste bentar. Oke, nih dapatnya berapa? Nih sama dengan ini minus ya. Minus 67
0,764 dikurangin 20.000, ya ditambah salah. Ditambah 20.000. Tambah, aduh, apa tadi? Minus ya, salah nih, salah hitung nih kayaknya. Salah hitung, taruh ulang lagi. Kebanyakan. 144.000.00 1440 dikali 600 dikali 3, benar ya, dibagi 4 dikali 0,000211. Oke, 37. Tapi akar pangkat 3 guys, tambah, oh ini salah nih, ini salah, taruh dulu. Ini salah, ini saya langsung aja ya. Jadi ini kalau ditambah 20.000 dapatnya ini ya hasil akhirnya ya, langsung ya 34 jadi sama dengan 34.536. Nih, dapatnya segini, Z. Ya, Z-nya segini. Nanti kalian cek lagi ya. Dapatnya segini, ya. Itu adalah yang Z. Ya, terus pertanyaannya ada satu lagi yang H-nya berapa? Berarti kalau H, balik lagi tadi rumusnya ya. Rumus H-nya tadi adalah sama dengan, kita balik ya, 3Z dikurangin 2L. 2 ini. H sama dengan, langsung aja ya masukin ya. Jadi 3 dikali 3 dikali 3, 4, 5, 3, 6 dikurang 2 dikali 20.000. Dapatnya berapa? Nih, hanya 63608. Nih, dapat H nih. Ya. Jadi tadi pertanyaannya udah dapat ya. Terus pertanyaannya belum selesai ya. Pertanyaan belum selesai. Jadi tadi udah dapat nih ya. Jadi yang ditanya ini pertama tadi. Nih, ya yang pertama ini tadi adalah target cash level. Ini adalah Z ini jawabannya ya kan? Z. Terus upper limitnya H yang segini. Terus pertanyaannya lagi, oh sudah ya, oke sudah selesai ya. Kalau gitu rata-ratanya berapa? Rata-rata kas tahunannya, rata-rata cash balance-nya nanti tinggal kalian hitung ya. Kalau misalnya kalian balik lagi ke sini nih. Nih ya, kalau misalnya kalian mau menghitung rata-rata cash balance-nya tinggal masukin rumus ini aja ya. Tapi nggak ditanya ya kayaknya. Yang cuma yang ditanya adalah target cash level sama hanya aja berapa upper limitnya aja. Oke, bisa diikuti ya. Jadi tinggal masukin tapi hati-hati nih ngitung-ngitung ini. Ya, agak ribet ngitungnya ya. Jadi dapatnya tadi ini dan ini ya. Oke, saya hapus ya. Ini saya hapus bisa ya? Udah bisa saya hapus? Udah dicatat tuh jawabannya? Sudah, Ibu. Oke, ya. Oke, jadi kita balik lagi tadi ya ke sini. Oke, jadi itu tadi perbedaan antara ada dua model yang bisa kita gunakan untuk menghitung saldo kas optimum. Pertama tadi pakai Baumol model dan yang kedua tuh pakai Miller-Orr. Kalau Baumol model tadi dia benar-benar menghitung saldo kas optimum di mana itu adalah pertemuan antara opportunity cost dan juga transaction cost ya. Di mana kalau titik pertemuan antara opportunity cost dan transaction cost itu adalah titik yang meminimumkan total cost-nya. Nah, sedangkan Miller dan Orr itu lebih kepada range ya, range dari
lebih fleksibel, jadi menetapkan batas atas dan batas bawah. Ketika saldo kas itu mencapai batas atas, maka yang dilakukan perusahaan itu adalah membeli sekuritas, ya. Dan ketika saldo kas bawah itu mencapai titik bawah, saldo kas yang mencapai titik bawah, maka yang dilakukan perusahaan itu adalah menjual sekuritasnya. Oke, ya. Intinya adalah dua itu. Jadi ini tadi implikasinya, kita ngelewatin ini tadi ya. Jadi ketika kita mau menentukan saldo kas optimum dengan menggunakan Miller-Orr model, yang pertama tadi kita harus menetapkan dulu tadi lower limitnya, jadi batas bawahnya dulu. Jadi menentukan batas bawahnya itu berapa, terus kita mengestimasikan standar deviasi. Kalau standar tadi, kalau yang di keterangan yang tadi itu adalah varians ya. Kalau varians itu kan tau kuadrat. Kalau standar deviasi itu adalah akarnya. Jadi taunya aja itu standar deviasi. Kalau tau kuadrat itu varians, ya. Jadi kalau misalnya kita diketahui standar deviasi ya sekian, maka variansnya itu adalah kuadratkan aja, ya, diakarkan lagi, ya. Terus menentukan interest rate. Interest rate ini berarti opportunity cost-nya, ya kan. Kita harus tahu opportunity cost-nya berapa, dan kita juga harus tahu berapa trading cost-nya dari menjual dan membeli sebuah sekuritas, ya. Ini ada beberapa faktor lain ya yang mempengaruhi saldo kas target. Kalian perlu tahu bahwa ketika antara menjual sekuritas dengan meminjam, jadi kan kalau kita mau misalnya nih perusahaan itu kekurangan uang kas, dia tadi bisa lakukan tadi kan adalah menjual sekuritasnya atau bisa meminjam. Tapi yang perlu mendapatkan catatan, ketika dia meminjam, biasanya biaya meminjam itu jauh lebih besar, ya. Jauh lebih besar daripada biaya transaksi, sehingga biasanya perusahaan itu akan lebih cenderung untuk menjual sekuritas daripada meminjam. Gitu. Terus ada juga relative cost ya, jadi ada biaya-biaya relatif lainnya. Itu biasanya ya kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, itu dia menganggap bahwa biaya transaksi itu relatif lebih kecil. Gitu. Dibandingkan dia menyimpan uang kas yang terlalu banyak biasanya. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, ngaruh gitu ya, berasa biaya transaksinya itu akan lebih berasa bagi mereka. Jadi lihat lagi ya, jadi tadi makanya dia dibilang sebagai relative cost. Jadi biaya-biayanya itu sih relatif tergantung dari size-nya perusahaan ya kadang-kadang gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi tadi udah ya. Jadi poin pertama dari manajemen kas tadi adalah menentukan jumlah saldo kas optimum. Di mana tadi kita kalau bisa jangan terlalu memegang terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Sehingga semua itu bisa berjalan semua dengan baik, lancar, semua likuiditasnya tetap. Kita bisa melakukan pembayaran, tadi kita juga bisa melakukan pembelian dan memanfaatkan dan lain-lainnya. Nah, poin berikutnya di dalam manajemen kas itu adalah bagaimana kita tadi memanage pengumpulan kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kasnya. Kalau misalnya nih ya, kalau yang namanya nature ya, sifat ya, sifat itu biasanya kalau kita bicara tentang sifat, kita itu kalau mau nerima uang, kita pengennya nerima uang tuh lebih cepat. Ya, lebih cepat nerima uang. Tapi kalau giliran kita mau membayar, itu lebih baik kita menunda pembayaran. Biasanya seperti itu untuk perusahaan. Kenapa? Kalau misalnya dia lebih cepat menerima pembayaran atau menerima pemasukan kas, dia akan lebih banyak bisa diikan kembali, dia bisa lakukan banyak hal dengan uang yang dengan cepat dia terima. Untuk pengeluaran, kalau bisa semakin lama semakin ditunda. Karena dia bisa memanfaatkan dulu kas-kasnya tadi yang harusnya dia bayarkan tadi, dimanfaatkan dulu untuk lumayan lah untuk bisa misalnya mengambil keuntungan sedikit dari investasi pada uangnya tadi yang dia sedang dia terima. Jadi intinya di dalam collection and disbursement of cash ini mempercepat pengumpulan kas dan memperlambat pengeluaran kas. Intinya sih itu. Ya, jadi ada istilahnya tuh gimana dia caranya harus mengumpulkan lebih cepat dan mengeluarkan kas itu lebih lama. Aduh, bentar ya.
Sebentar, sebentar. Nah, kalau kita bicara tentang pengumpulan sama pengeluaran kas itu, kalau misalnya di dalam apa ya namanya ya, di dalam dunia perusahaan, aduh, bentar, di dalam dunia perusahaan seperti itu kita jarang sekali yang namanya kalau perusahaan dia main bayarnya itu adalah bayarnya uang tunai, itu jarang banget. Apa yang biasanya selalu transfer ya. Jadi pembelian bahan baku, kalau kita yang beli bahan baku ya kita beli terus kita nanti akan lakukan pembayarannya dengan transfer. Begitu juga ya kalau misalnya kita punya piutang atau ada penjualan, maka kita akan juga menerimanya itu nggak pakai uang tunai ya kan, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan dulu udah main nominalnya, udah mainnya besar-besar. Nah, itu ada perbedaan. Jadi kita bisa mencari celah antara mempercepat penerimaan dan pengeluaran kas itu, memperlambat pengeluaran kas itu bermain di apa namanya, di sistemnya itu. Kalau sebenarnya ya kalau di buku ini ya, maksud saya di e-book kita ini karena mungkin dia Kanada atau Amerika sih saya kurang ini, dia lebih banyak ngambil contohnya adalah contoh-contoh yang perbankan yang mereka bisa terapkan di negara mereka ya. Kalau di Indonesia itu agak kurang familiar yang seperti lockboxes ya, terus yang kayak concentration banking dan segala wire transfer, kalau ini bisa ya. Itu agak sedikit kurang kurang familiar kita. Jadi kalau di Indonesia itu paling kalau misalnya kita bisa melakukan ada alternatif pilihan untuk melakukan pembayaran atau transaksi seperti itu, seperti kas tadi, itu ada tiga cara. Ini nggak ada di sini ya. Jadi ada tiga apa namanya? Tuh kan dia pakainya in Canada semua tuh ya. Oke, jadi kalau kita ada tiga cara ya. Pertama itu istilahnya itu yang SKN itu loh. Atau kalau bahasa ini biasanya disebutnya lalu lintas giro, LLG. Atau bahasa yang lebih familiarnya itu adalah clearing. Ya, jadi kalau perusahaan itu sering sekali ya yang namanya perusahaan, entah itu menengah ke bawah, perusahaan kecil, menengah atau atas, itu banyak sekali kalau transaksi keuangan itu dilakukan secara LLG, lalu lintas giro atau yang namanya clearing. Jadi dia adalah metode transfer antar bank, tapi dia memerlukan waktunya paling lama. Jadi kalau misalnya katakanlah kalau kita yang melakukan pembelian ya, perusahaan melakukan pembelian barang bahan baku, terus kita mau bayar kepada supplier kita. Kalau kita mau menghemat nih ya, menghemat waktu, maksudnya menghemat, kita mau memperlambat pembayaran kita, pengeluaran kita bisa lakukan misalnya antara lain dengan cara LLG ini. Karena apa? LLG ini ya, clearing ini dia memerlukan waktunya lumayan lama loh. Dia sekitar 2-3 hari itu baru ditransfer uangnya ke pihak yang penerimanya. Jadi lumayan ya, dalam 2 hari tadi kita bisa menunda pembayaran kasnya tadi. Nah, tapi kalau misalnya untuk si LLG ini sendiri, dia itu maksimum uang yang bisa ditransfer itu adalah 100 juta per hari. Ya, itu tadi ada batas maksimumnya, tapi biayanya juga paling murah. Paling kalau clearing seperti itu, dia biayanya itu hanya 5.000 rupiah sekali clearing. Murah ya. Nah, kalau terus ada yang kedua, ada yang istilahnya itu adalah RTGS. RTGS itu adalah real time gross settlement. Real time gross settlement, dia paling cepat prosesnya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penerimaan kas, kita bisa minta dilakukan dengan cara RTGS. Karena dia transfer uangnya itu hanya 3-4 jam. Jauh banget ya dengan yang clearing tadi. Kalau clearing tadi bisa memakan waktu hingga 2-3 hari, ya 3 hari lah biasanya, 2 atau 3 hari. Kalau RTGS itu hanya dalam waktu 3 atau 4 jam. Tapi biasanya dia itu minimal transfernya itu 100 juta.
Ya, jadi kalau minimal transfer 100 juta, itu kita bisa lakukan dengan RTGS. Tapi itu juga ada satu lagi, ada offsetnya, biayanya itu juga lebih besar. Ya, jadi kalau tadi yang kita clearing tadi hanya Rp5.000 doang, kalau RTGS itu bisa sampai 25.000 sampai 30.000 per transaksi gitu. Ya, jadi dia lebih biayanya lebih besar, terus nominal yang ditransfer juga itu minimal 100 juta, dan selain itu kita penerimaannya prosesnya itu hanya 3 sampai 4 jam, paling cepat banget. Tuh, ya. Terus ada satu lagi yang umum yang kita juga biasa kita gunakan sehari-hari itu istilahnya tuh RTO. RTO tuh real time online. Itu contohnya itu transfer melalui ATM, melalui M-banking, itu langsung real time online. Jadi begitu misalnya kita lakukan transfer, saat itu juga itu akan diterima oleh penerimanya. Nah, itu biayanya itu kalau sekarang tuh sekitar berapa ya? Kalau sekarang ya 6.000-an ya. 6.500 kalau misalnya antar bank ya. Antar bank itu kenanya di 6.500. Kalau misalnya kita pakai BI Fast, kalau kalian suka transfer itu BI Fast itu 2.500. Nah, itu tapi nominalnya nggak bisa besar ya kan. Kalau nominal nggak bisa besar itu antara lain sekitar apa ya namanya, kalau kita kayak kalau ada batas gitu ya, paling sekitar 25 juta ya kan. Kalau antar bank atau bank yang sama mungkin ada ya, kalau misalnya dari BCA ke BCA itu bisa sampai 50 juta atau berapa gitu. Jadi antar bank itu terbatas ya. Jadi jumlah nominalnya yang ditransfer itu adalah terbatas. Nggak bisa sampai ratusan juta tuh nggak bisa. Gitu. Jadi itu ada beberapa pilihan-pilihan ketika kita yang bisa kita gunakan untuk memilih apakah kita mau mempercepat pengumpulan kas atau memperlambat pembayaran kasnya, pengeluaran kasnya. Jadi bisa menggunakan beberapa tadi ada LLG, ya, lalu lintas giro, ada RTGS, real time gross settlement, dan juga ada real time online tadi, RTO. Itu kalau di Indonesia ya. Jadi ini saya agak skip dikit yang ngikutin apa namanya, ngikutin yang PowerPoint yang dari buku karena ini nggak familiar yang kita gunakan di sini ya. Oke, gitu. Terus ada juga kadang-kadang kalau misalnya kalau ini kadang-kadang sudah bisa digunakan juga ya, zero balance account. Jadi ketika kita mau transfer, kita tuh usahakan saldo kas kita tuh kosong gitu. Jadi memerlukan waktu untuk mengisi dulu saldo kasnya sebelum dia ditransfer kepada pihak penerima. Itu juga adalah cara-cara untuk menunda pembayaran kas. Seperti itu juga bisa ya. Nah, terus ada juga cara kalau misalnya kita mau mempercepat penerimaan kita yang sebagai nerima cepat, kita bisa tawarkan misalnya untuk menggunakan seperti kartu kredit dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya kita sebagai penjual ya atau sebagai kita yang menjual, kita yang menerima pembayaran. Kalau misalnya secara kartu kredit, otomatis kita akan menerima secara langsung ya. Terus kalau misalnya kita di posisi sebagai yang membayar, kita bisa nyicil juga melalui kartu kredit itu. Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu ya. Jadi tadi kalau intinya tadi bagaimana kita tadi mempercepat penerimaan kas dan memperlambat pengeluaran kas. Dan terakhir ya, fokus kita terakhir di manajemen kas itu adalah menginvestasikan kelebihan kas. Tadi. Jadi umumnya sebuah perusahaan itu bisa menginvestasikan kelebihan kasnya itu di money market. Money market tuh banyak ya, jadi bisa pada misalnya contoh deposito jangka pendek, atau money market tuh bisa dibelikan misalnya mata uang asing yang bisa segera dijual, tapi hati-hati kalau mata uang asing, kita harus ingat ya, ketika kita beli, kurs belinya berapa, kurs jualnya berapa tuh harus dipertimbangkan juga ya. Jadi harus bid spread as-nya itu harus jelas gitu. Dan banyak hal lainnya yang bisa kita gunakan atau investasi pada sekuritas jangka pendek untuk tadi khusus untuk jangka pendek untuk ini. Kalau misalnya kita investasi pada investasi aset-aset jangka panjang, itu kita nggak bisa cepat cairkan, misalnya pada obligasi, itu nggak bisa. Jadi cari investasi jangka pendek yang bisa segera mengkonversikan, bisa segera dikonversikan ke kas, gitu ya. Nah, kadang-kadang nih ya, kalau misalnya di sini ya,
suatu perusahaan itu kadang-kadang dia tuh sudah bisa memperkirakan cash flow-nya. Ya kadang-kadang ya seasonal. Karena contohnya nih misalnya nih, kalau misalnya giliran tahun ajaran baru misalnya. Tahun ajaran baru tuh misalnya buku-buku tuh peningkatan penjualan pada buku-buku, alat-alat tulis, seragam sekolah dan lain sebagainya itu biasanya akan mengalami peningkatan. Tapi di luar dari waktu tersebut misalnya pengeluarannya penerimaannya itu tidak setinggi itu. Jadi suatu perusahaan kadang-kadang dia bisa memperkirakan gitu seasonal cash flow-nya ya, seasonal demand-nya. Jadi permintaannya pada musim-musim tertentu akan naik, musim-musim yang tertentu dia kurang. Kalau kita bisa memperkirakan hal-hal yang seperti ini, jadi kita tahu nih kalau misalnya pada bulan-bulan tahun ajaran baru itu akan banyak kas yang masuk. Ya, kelebihan banyak kas yang masuk ini kita bisa lakukan kebijakan-kebijakan untuk membeli investasi-investasi jangka pendek tadi. Dan ketika kita tahu bahwa bukan musimnya dia banyak melakukan penjualan, itu di mana kasnya tadi akan berkurang, di saat itulah dia akan mencari cara untuk menjual sekuritasnya atau mencari cara lain untuk meningkatkan kembali saldo kasnya ke saldo optimum. Jadi itu bisa salah satu cara untuk kalau kita bisa memperkirakan seasonal demand-nya ya, jadi pengeluaran arus kas musimannya kita bisa perkirakan, perusahaan itu juga bisa memperkirakan kapan dia kelebihan dana dan kapan dia membutuhkan dana gitu. Oke, ini tadi ya beberapa karakteristik dari sekuritas jangka pendeknya. Pertama, karakteristiknya maturity sudah tahu ya, jadi jangka waktu, terus semakin ya tadi ya, kalau misalnya kita mau tujuannya tadi balik lagi ke kas, maka carilah yang maturity-nya tidak lama gitu ya. Terus default risk itu berarti resiko-resiko gagal bayar ya, itu harus dipertimbangkan ya ketika kita mau berinvestasi pada sekuritas jangka pendek, cari sekuritas-sekuritas yang resikonya rendah gitu ya, yang kreditornya ya, berarti yang memberikan kita ya, yang debiturnya itu default-nya kecil gitu ya. Terus marketability itu maksudnya gini, jadi ketika kita menjual aset itu tidak akan berpengaruh, misalnya asetnya besar, itu nggak akan berpengaruh terhadap harga pasar gitu. Jadi kita bisa tetap menjual aset kita tanpa terpengaruh oleh harga itu. Atau waktu, misalnya kalau waktu itu kalau dia dikatakan marketable itu kita bisa menjualnya kapan saja ya, jadi kapan saja kita bisa menjual, maka aset itu atau sekuritas itu dikatakan marketable. Oke, dan taxability ya, ini urusannya pajak ya, saya lewatkan. Nah ini tadi ya beberapa contoh sekuritas money market securities ya, yang highly marketable, jadi yang bisa yang profitable ya, maksudnya yang bisa dijual belikan dan juga dalam jangka pendek. Contohnya kalau di Indonesia tuh nggak ada T-bills, itu treasury bills, itu sama aja deposito ya, deposito jangka pendek yang commercial paper nih, bankers acceptance yang seperti inilah ya. Jadi sekuritas di pasar uang ya, money market. Oke. Nah, untuk mengontrol kas itu sendiri ada beberapa cara ya. Pertama, cash budget. Cash budget itu sudah kita pelajari ya 2 minggu yang lalu ya, seminggu sebelumnya itu tentang anggaran kas. Jadi kita mengestimasi itu kapan kita menerima, berapa jumlah yang kita terima, kapan kita melakukan pembayaran atau pengeluaran kas, dan berapa besar pengeluaran kasnya tersebut. Jadi cash budget ya, dengan melakukan cash budget kita akan tahu nih kapan kita kekurangan dana, kapan kita kelebihan dana, dan lain sebagainya ya. Terus cash flow statement itu dari ya aktivitas-aktivitas yang terlibat dari arus kasnya, entah itu dari operasi, dari investasi maupun dari pendanaan. Ya, terus kita juga bisa menggunakan analisis rasio. Ini analisis rasio juga kalian udah dapat ya waktu di pertemuan awal-awal nih ya. Jadi terutama nih rasio likuiditas ya. Rasio likuiditas itu apa?
rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Ya, si liquidity ratio itu sendiri kan ada banyak ya, ada banyak ada banyak rasionya, ada quick ratio, ada current ratio, ada cash ratio dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada cara-cara yang bisa kita pakai, alat-alat yang kita pakai untuk mengontrol kas kita. Ya. Oke, habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Ini diem semua loh. Bisa diikuti. Bisa, Ibu. Oke, bisa diikuti. Oke, syukurlah kalau bisa diikuti. Oke, jadi itu tadi adalah tentang manajemen kas ya. Jadi intinya tadi manajemen kas itu apa? Yang pertama harus bisa menentukan, pertama kita harus tahu dulu ya. Tahu dulu alasan-alasan kita kenapa kita perlu kas. Ya, dan yang kedua tadi menentukan jumlah kas optimum. Ya, itu bisa dengan menggunakan dua model ya. Pertama Baumol dan yang kedua Miller-Orr. Ya, yang kedua-duanya ini itu mempertimbangkan yang namanya biaya opportunity dan juga trading cost-nya. Gitu. Terus yang ketiga itu bagaimana kita cara memanage, mempercepat penerimaan kas dan memperlambat kas pada aset-aset keuangan jangka pendek. Gitu. Intinya sih sebenarnya 4 itu. Ya. Terus yang berikutnya kita langsung masuk ya. Ini enggak banyak kok. Ini setengah, nanti setengahnya kita sambung minggu depan ya. Oke. Oke, kita langsung masuk. Yang berikutnya itu adalah bab